Halo Sobat Molis, kembali lagi bersama saya Budi dari channel motorlistrik.com. Nah, kali ini kita kedatangan motor listrik dari pabrikan PT Charge Tech Indonesia, yaitu Charge Maleo. Apa saja fitur yang ada di Charge Maleo ini? Untuk itu teman-teman mohon untuk di subscribe, like, comment, and share video ini. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang visor atau yang biasa kita sebut windshield, di mana memang ini disematkan di Charge Maleo yang menambah kesan mungil, kemudian juga unik dan terlihat lebih manis seperti itu. Terus kemudian kita turun ke bawah, lihat di sini cukup besar bahan atau material yang dipakai atau disematkan di motor Charge Maleo ini memang terlihat sangat baik, kemudian juga rapih sekali, dimana di sini sennya terlihat menyatu dengan bodi motor. Kemudian di tengah kita melihat memang ada sedikit tonjolan atau sedikit maju begitu desain daripada lampunya, dan memang semuanya sudah dilengkapi dengan sistem penerangan LED. Di sini juga cukup bagus gitu desain lampunya, jadi prisma seperti itu. Nah, kemudian kita ke bawah, di sini ada suspensinya sudah menggunakan teleskopik, dimana sangat disayangkan untuk dari sisi spakbornya memang ini ditutupi oleh dudukan plat sehingga tidak terekspos dengan sempurna dari spakbornya. Untuk dari sisi ban ya, ini mereknya Swallow dengan ukuran ban 90/80, kemudian ringnya itu 16 inch. Memang di sini untuk velgnya itu sangat sporty, di mana palangnya juga sangat bagus, sangat indah dilihatnya. Lalu kita geser ke bagian sebelah kiri, di mana terlihat sangat jelas kaliper dari sistem pengereman Charge Maleo ini. Dan terlihat pula ini ada kabel 2 yang menandakan bahwa pengereman ini sudah dilengkapi dengan sistem CBS atau biasa kita sebut dengan combi brake system. Dan di sini terlihat sangat jelas pula mengenai disknya. Nah, kita beralih ke bagian samping. Ini terlihat cukup biasa saja sebetulnya. Di sini disematkan untuk kompartemen untuk bisa dipakai sebagai tempat air minum atau juga handphone atau juga peralatan yang siap di bawah. Pada bagian decknya itu terlihat belum dilengkapi atau di cover oleh karpet. Kemudian di sini ada emblem atau stiker dari Charge. Kemudian di sini ada footstep. Pada bagian arm memang berbahan yang cukup kuat, yaitu besi. Namun kekuatan tersebut, arm tersebut dilapisi dengan cover yang menambah kesan manis. Pada bagian suspensi terlihat memang ini monoshock seperti itu untuk suspensinya, yang armnya itu single arm atau mono arm. Di sini ada disc brake di bagian belakang yang walaupun diameternya kecil, tapi dari sistem pengeremannya itu sangat pakem, sangat efektif dalam membantu pengereman. Di sini kita geser ke dinamo yang ada di Charge Maleo ini, yaitu tenaga yang dihasilkan itu 2000 watt, kemudian kecepatan maksimalnya itu 70
km/h, dan jarak tempuh yang dihasilkan itu sekitar 100 km. Di mana 100 km itu driving mode-nya pada posisi Eco, dan spakbor yang disematkan yang menempel pada bagian single arm-nya ini itu cukup tercover sempurna, karena dari depan sampai belakang itu menutupi ban, sehingga dari sini tidak ada cipratan apapun yang akan menempel pada spakbor bagian ini. Kemudian di sini juga ada tatakan atau dudukan daripada spakbornya yang berbahan besi, sehingga sangat kuat untuk menopang spakbor yang menempel pada bodi. Nah, pada bagian ini terlihat cukup futuristik. Desain dari lampu belakangnya itu LED dan pipi memberikan kesan manis seperti itu, apalagi menempel di back carrier ini. Nah, untuk profil ban atau ukuran bannya ini memang di sini sama 90/80, namun untuk yang belakang itu 14 ringnya untuk velgnya, sedangkan kalau yang di depan itu 16. Dikarenakan pada bagian belakang ini menggunakan mono arm atau single arm, maka yang sebelah kanan terekspos sempurna. Terlihat desain atau pola velgnya seperti apa, terus kemudian juga ada kelebihan-kelebihan tertentu di mana pada saat mengganti ban itu tinggal membuka 4 baut ini saja. Dan di sini disematkan pula yang namanya carrier yang berbahan besi. Jadi apabila kita akan menurunkan atau menaikkan standar tengah, tinggal seperti ini saja. Ini kita mau tarik. Jadi di sini ada tumpuan, ada pegangan yang sangat sempurna dan memudahkan kita. Lalu dari sisi jok itu memang di sini cukup tidak terlalu besar seperti itu, tapi untuk ukuran pria dewasa atau wanita dewasa ini sangat cukup. Saya coba contohkan langsung. Ya. Di sini masih terlihat cukup besar apabila digunakan untuk penumpang gitu. Kita coba. Nah, dengan tinggi saya 170 cm cukup untuk menginjakkan kaki atau tidak menjijit, dengan posisi stang yang cukup lebar dan jok yang cukup lebar pula. Jadi secara ergonomis gitu, ini juga baik, cukup nyaman apabila digunakan di dalam kota atau di luar kota. Oke, nah untuk di dalam joknya kalian mungkin pada penasaran seberapa besar dan seberapa dalam posisi bagasi yang ada di Charge Smaleo ini. Ini memang tidak terlalu dalam, tidak terlalu lebar, bahkan untuk helm pun tidak masuk sama sekali, hanya untuk bisa bawa charge dari Charge Smaleo ini. Oke, kemudian di sini memang untuk yang Charge Smaleo ini hanya ada satu opsi baterai, karena dimensinya tidak begitu besar begitu, jadi hanya muat satu. Kapasitas baterai yang disematkan pada Charge Smaleo ini yaitu 60 volt 45 ampere. Sistem pengecasannya tersendiri ada dua opsi, bisa melalui cabut baterai, yaitu caranya dengan meng-off-kan MCB gitu ke bawah, lalu kemudian dibuka ininya, lalu kemudian ditarik dan tinggal dicabut. Ini 20 kilo. Untuk opsi yang kedua, sistem pengecasan di motor Charge Smaleo ini yaitu menggunakan langsung dari motornya, dimana tinggal buka saja, posisinya langsung tengah, tinggal dicolokkan saja dengan minimal daya 1300 watt. Dan di sini ada USB port, ini lumayan bisa ngecharge di perjalanan.
Lalu pada bagian stang motor Charge Maleo ini itu memang terlihat di sini ada kontak on off-nya. Terus kemudian di sini ada driving mode. Yang pertama itu Eco, terus kemudian yang kedua normal, yang ketiga sport. Ini motor ini dilengkapi juga reverse juga. Apabila kita mau mundur, itu akan membantu kita mundur. Lalu yang sebelah kiri itu ada high beam dan low beam. Kemudian ada sen kanan dan kiri. Namun di sini kelemahannya adalah tidak ada tombol yang untuk menetralkan dari sen kanan dan sen kiri seperti layaknya motor konvensional lainnya. Di bawah ada klakson. Kita coba klaksonnya seperti apa. Nah, cukup baik. Pada bagian instrumen cluster itu terdapat beberapa informasi yang cukup lengkap. Di sini ada range, jadi memang baterai dengan 60%, 65% ini bisa dicapai dengan kilometer 45. Jarak tempuh yang ada seperti itu yang bisa dilakukan 45 km. Terus kemudian di bawahnya ada odometer, di sini juga ada kilometer seperti itu. Dan di sini ada informasi tentang driving mode yang sedang dipakai. Kita coba untuk driving mode yang pertama. Itu posisinya kita ready-kan dulu dengan pencet tombol kontak. Lalu kemudian kita gas perlahan sampai posisi maksimal di Eco ini atau di driving mode ini, yaitu menyentuh 36. Kita pindah ke driving mode yang kedua yang normal. Dari 36 tadi sampai dengan 46, kita langsung pindah ke driving mode yang sport. Dari 46 ke 68 atau maksimumnya itu 70. Kalau di informasinya di websitenya itu 70 sih, tapi 68 oke lah. Oke, kali ini kita akan coba jalan menggunakan Charge Maleo. Kita melewati konblok, cukup baik peradabannya. Kita melewati posisi tidur juga baik, tapi memang agak keras begitu di suspensi belakang, di shock breaker belakang, sehingga memang jika dibandingkan dengan Charge Rimau ini cenderung lebih keras dari sisi peredaman suspensi. Dari sisi pengereman pun cukup baik karena memang tidak ada perbedaan antara Charge Rimau ataupun Charge Maleo. Dari handlingnya juga baik, cukup baik karena memang dari sisi dimensi, terus kemudian juga besarnya Maleo juga. Jadi untuk selap-selip di jalanan ibu kota juga sangat cocok. Dan sekarang kita menggunakan driving mode sport. Sangat responsif. Di sini terlihat perbedaan antara motor listrik yang menggunakan satu baterai dengan motor listrik yang menggunakan dua baterai. Itu dari powernya terasa sangat agak kurang sepertinya. Nah, sampailah kita pada kesimpulan di mana motor listrik merek Charge Maleo ini
Walaupun secara dimensi kecil, tapi sangat powerful, di mana kecepatannya maksimumnya itu 70, yaitu sangat cukup dipakai untuk di jalanan Jakarta. Di mana untuk akselerasinya, terus kemudian untuk slip itu sangat-sangat cocok untuk kondisi traffic yang ada di Jakarta ini. Dari sisi teknologi pengecasan, ini diklaim sekitar 5 jam untuk 0% sampai dengan 100%. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Charge Tech Indonesia yang bersedia meminjamkan unit. Bagi teman-teman yang ingin membeli atau menyewa motor listrik Charge Indonesia, bisa langsung menghubungi website PT Charge Indonesia yang berlokasi di Kemang. Dan untuk penyewaan sendiri, itu hanya Rp50.000 saja per hari. Namun, jika teman-teman ingin membeli satu unit motor Charge Malio ini, teman-teman siapkan biaya Rp38 juta on road Jakarta. Baik, kalau gitu selesai sudah review kita kali ini, yaitu review motor Charge Malio. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe, terus kemudian juga like, comment, and share ke semua platform sosial media teman-teman. Dan jangan lupa, salam gaspol!